Setelah mengunjungi NTT, calon Presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye di Nusa Tenggara Barat. Satu dari 3 kawanan terduga pelaku jambret ditangkap tim Opsnal Reskrim Polsek Ampenan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Setelah mengunjungi NTT, calon Presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye di Nusa Tenggara Barat dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Ganjar berdialog dengan sejumlah kader dan relawan soal pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu program prioritas pasangan Ganjar Mahfud. Capres 2024 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo didampingi Wakil Ketua Koordinator TPN TGB Zainul Majdi melanjutkan kegiatan kampanye politik di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ganjar melakukan pertemuan terbatas dengan kader partai koalisi dan relawan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memaparkan sejumlah program prioritas pasangan Ganjar Mahfud MD, mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan di Indonesia. Banyak sekali yang kemarin memberikan masukan ke saya, satu soal isu kemiskinan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pendidikan. Berikutnya tentu infrastruktur, ini yang menjadi perhatian. Tapi di dalamnya juga ada perhatian terhadap isu soal perempuan penyandang disabilitas. Ini perlu mendapatkan perhatian agar ada kesetaraan. Usai berdialog, Ganjar berkunjung ke Museum Kerajaan Bima untuk melihat benda peninggalan Kesultanan Bima. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang pedagang cendol di Kota Mataram mengaku bangga dapat bertemu kembali dengan Ganjar saat kunjungannya di Kota Mataram, di mana sebelumnya pedagang tersebut jualannya pernah diborong oleh Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar Pranowo di Car Free Day Udayana Kota Mataram disambut meriah oleh warga setempat. Warga berebut untuk dapat bersalaman dan bersuah foto dengan calon presiden dari Partai Perindo tersebut. Bahkan para relawan sudah menyiapkan yel-yel dukungannya untuk menyambut kedatangan Ganjar. Selanjutnya Ganjar melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi acara disabilitas. Ganjar nampak akrab berbincang dan berinteraksi dengan kaum disabilitas. Salah seorang pedagang, Nur Laili, bahkan rela berpindah lapak sejauh 2 km demi bertemu dengan Ganjar. Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali dapat kita salaman sama calon presiden kita yang baru. Hidup Ganjar. Hidup Ganjar. Kedatangan Pak Ganjar ini masa bahagia Bu ya? Insya Allah bahagia. Harapannya apa nih Bu? Mudah-mudahan Lombok semakin maju, sukses. Diketahui pada kedatangan sebelumnya ke Kota Mataram, Ganjar memborong dagangannya dan ia berharap Ganjar kembali memborong dagangannya pada kedatangan kali ini. Dan ia juga berharap Ganjar Pranowo dapat menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, saat hendak meninggalkan Pulau Lombok seusai kampanye politik pada Minggu sore lalu, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo disembe atau tradisi ini juga merupakan ritual masyarakat suku Sasak meminta keselamatan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Tidak hanya disambut meriah oleh masyarakat NTB saat menghadiri Car Free Day di Udayana, saat hendak meninggalkan Pulau Lombok pun Ganjar Pranowo diantar dengan meriah oleh salah satu ormas Sasak. Tidak hanya diiringi gendang bele, Ganjar juga disembe yang merupakan salah satu ritual meminta keselamatan bagi warga Sasak. Hal ini diharapkan dapat mengantar kemenangan bagi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang, sebab Ganjar dianggap sosok yang dapat membantu melestarikan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Laskar Sasak untuk Indonesia, itu moto kami. Jadi memang di Laskar Sasak ini kita ingin benar-benar berkontribusi untuk kejayaan Indonesia, sehingga kita menggalakkan namanya Lombok Mercusuar. Nah, yang kami yakini itu yang bisa membawa amanah
bagaimana menjadikan Lombok ini menjadi mercusuar dunia adalah Pak Ganjar, seperti itu. Dalam kesempatan itu, Laskar Sasak juga memberikan sapu atau ikat kepala khas suku Sasak sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus penutup kampanyenya di Pulau Lombok selama 2 hari. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. dia 2 koma dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Yang menghujat setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 1 dari 3 kawanan terduga pelaku jambret ditangkap tim Opsnal Reskrim Polsek Ampenan. Sasaran aksi dari pelaku jambret ini adalah handphone milik anak kecil yang digunakan untuk bermain game. Inilah 18 tahun pria asal Ampenan Kota Mataram, 1 dari 3 terduga pelaku penjambretan HP milik anak kecil di wilayah Kebonsari. Terduga pelaku J ditangkap tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Ampenan karena melakukan aksi penjambretan. Saat melakukan aksinya, terduga pelaku J bersama 2 orang rekannya berinisial B dan P, Kapolsek Ampenan, 1 dari 3 terduga pelaku yang diamankan tersebut melakukan aksi penjambretan terhadap anak di bawah umur dan polisi masih memburu kedua rekan pelaku yang masih buron. Modus operasi dari ketiga pelaku ini, jadi 3 pelaku ini secara bersama-sama melakukan perampasan HP dari tangan seorang anak yang berumur 2 tahun, sehingga pada saat diambil HP-nya, si anak ini menangis. Saat diinterogasi, terduga pelaku J mengaku uang hasil penjualan HP digunakan untuk beli rokok dan main judi slot. Polisi mengamankan 1 unit HP Redmi 9A sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, terduga pelaku J dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman kurungan 9 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi pantau dan mengecek kapal perintis di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat, dan pelabuhan ini diharapkan kedepannya menjadi cikal bakal pelabuhan berstandar internasional. Setiba di Pelabuhan Bima, Gubernur NTB lalu Gita Aryadi didampingi PJ Wali Kota Bima Muhammad Rum serta sejumlah pejabat pemerintah provinsi langsung menyapa para penumpang dan mengecek 4 kapal perintis. Bantuan 4 kapal perintis tersebut merupakan kebijakan nasional untuk mendukung pelayanan pelabuhan dan menambah fasilitas transportasi laut bagi pulau-pulau kecil dan terluar, terlebih Pelabuhan Bima cikal bakal menjadi pelabuhan yang berstandar internasional. Berdasarkan konsesi KSOP Bima dan Pelindo Bima, di tahun 2024, Pelabuhan Bima mulai dibenahi guna memenuhi spesifikasi baik dari fasilitas, sarana, hingga akses jalan menuju pelabuhan. Sebagai penunjang lainnya, KSOP Bima telah mengusulkan 1 izin trayek ke Kementerian Perhubungan. Keberadaan armada perintis seperti ini sungguh sangat berarti dalam rangka peningkatan geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kami, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu kami harapkan ke depan terus akan berkembang. Kapal-kapal perintis yang ada ini masih butuh beberapa trayek, mudah-mudahan Bapak Menteri bisa memberikan tambahan, khususnya usulan yang kami 1 trayek lagi. Saat ini 4 kapal perintis yakni R19, R20, R21, dan R22 melayani dan memfasilitasi sejumlah wilayah kepulauan di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan buruh pabrik tembakau di Lombok Tengah akan dapat bantuan sosial bagi hasil cukai tembakau dari pemerintah daerah. Terhitung bulan Juli, masing-masing buruh mendapat Rp300.000 per bulannya. Ratusan buruh pabrik tembakau di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan bantuan sosial dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2023 oleh pemerintah daerah. Bantuan diberikan kepada 300 orang buruh dari 17 pabrik tembakau di Lombok Tengah. Ratusan buruh yang mendapat bantuan diberikan uang Rp300.000 setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli lalu. Sebelumnya berdasarkan hasil pendataan dari Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Lombok Tengah, jumlah buruh di 17 pabrik tembakau sebanyak 414 orang, namun data tersebut diverifikasi sehingga menjadi 300 orang buruh. Bansos sendiri akan disalurkan pada minggu kedua bulan Desember ini, sehingga para KPM akan menerima bantuan selama 6 bulan, sehingga total yang akan diterima KPM sebesar Rp1,8 juta. Setelah kita survei di 17 perusahaan yang
sudah terdaftar di Perindak, ternyata itu ada 411 buruhnya. Nah, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim dari Perindak dan Dinas Sosial langsung ke 17 perusahaan itu. Sementara itu, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, bantuan dana bagi hasil cukai tembakau mengalami penurunan. Sebelumnya bantuan tersebut tidak hanya diberikan ke buruh pabrik, namun juga diberikan ke petani dan buruh tani tembakau. Pengurangan bantuan sendiri dikarenakan jumlah anggaran yang terbatas dan dialihkan ke bantuan bibit untuk para petani yang banyak gagal panen. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Ramai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Para siswa difabel dari sekolah luar biasa di Lombok Timur galang dana untuk anak-anak Palestina. Aksi kemanusiaan dari para siswa difabel tersebut menarik perhatian pengunjung di lokasi Car Free Day. Para siswa dan guru dari sekolah luar biasa Negeri 2 Lombok Timur ini ngamen dan membagikan bunga ke pengunjung Car Free Day di Taman Rinjani Selong, Lombok Timur.
Mereka berjejer di Jalan Raya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di lokasi CFD sambil membawa kotak donasi lengkap dengan aksesoris Palestina dan mengajak warga untuk memberikan donasi. Penggalangan dana dilakukan di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional untuk membantu anak-anak Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional, kami dari SLB mengadakan aksi untuk penggalangan dana, yaitu untuk teman-teman kita, saudara kita, umat muslim yang ada di Palestina. Aksi kemanusiaan para siswa difabel tersebut mendapat perhatian dari para pengunjung CFD. Warga yang melintas ramai-ramai memberikan donasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, barapan kebo atau karapan kerbau merupakan permainan turun-temurun masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan tradisi ini untuk menyambut datangnya musim tanam. Atraksi budaya barapan kebo masyarakat Sumbawa di Nusa Tenggara Barat tak kalah menariknya dengan yang dimiliki daerah lain. Tradisi barapan biasanya ini digelar oleh masyarakat suku Samawa setiap menjelang musim tanam tiba. Konon ceritanya barapan kebo merupakan acara selamatan yang muncul dari tradisi bertani masyarakat tanah Samawa, berangkat dari keinginan untuk menjadikan tanah yang mestinya siap ditanami padi sebanyak 3 kali. Dikarenakan jenis tanah di Pulau Sumbawa yang umumnya adalah tanah tada hujan atau tanah liat. Kemudian diadakan barapan kebo dengan tujuan untuk membantu petani dalam membajak sawah agar tanah yang akan ditanami dapat teroptimalkan dengan baik. Seperti biasa, kerbau-kerbau tangguh telah disiapkan oleh si pemilik untuk bertanding. Sepasang kerbau disatukan dengan noga yang menempel di pundak kerbau. Noga adalah kayu yang dipasang di pundak kerbau sehingga 2 kerbau jadi satu, lengkap dengan tali kekang di lehernya. Ada juga kareng terbuat dari kayu yang berbentuk segitiga dan menyerupai huruf A, tempat di mana seorang joki berdiri dan memegang tali kendali. Seorang joki juga dilengkapi dengan mangkar yang terbuat dari kayu kecil sebagai cambuk untuk memukul kerbau agar bisa berlari kencang. Bukan hanya itu, seorang joki juga harus mampu mengarahkan kerbau aduannya agar bisa menyentuh saka, yakni sepotong kayu yang ditancapkan di tengah ujung peta arena sebagai penanda garis finish. Batuk 3 kali lari. Oh, 3 kali lari. 3 kali lari. Itu kali itu harus menang itu. Harus menang terus yang nomor 1. Tercepat. Paling tercepat. Itu yang menang ya? Ya, itu yang menang. Tercepat pertama dapat mesin cuci. Ngejar lagi, tercepat kedua dapat sepeda motor. Oh, kayak gitu ya? Ya. Barapan kebo merupakan tradisi rakyat Sumbawa yang dilakukan di musim penghujan untuk menghibur diri dan biasanya acara ini digelar di saat musim tanam padi. Dari Sumbawa Barat, Herkyandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mungkin Anda pernah mendengar nama Pulau Satonda yang merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini juga memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda.
Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu, dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kebertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.